Hai FLC Family, Happy Sunday. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini. Terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Melody, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Gembala mengajak seluruh FLC Family dalam kebersamaan untuk mengikuti doa dan puasa Paskah atau Easter Fast yang akan dilakukan selama 5 hari dari tanggal 30 Maret sampai 3 April. Puasa dapat dimulai dari jam 10 malam sampai jam 3 sore. Doa puasa ini kita lakukan untuk membangun kehidupan rohani dan memperkuat iman kita dalam perjalanan kehidupan yang utuh dan penuh sepanjang tahun ini. Ada beberapa jenis puasa yang FLC Family dapat pilih dan lakukan seperti berikut ini. Ibadah Jumat Agung pada tanggal 3 April hanya diadakan 2 kali ibadah, jam 10.30 pagi dan jam 4 sore. Dan ibadah Paskah pada hari Minggu 5 April kembali diadakan 3 kali ibadah pada jam 10.30 pagi, 1.30 siang, dan jam 4 sore. Pakai momen ibadah Jumat Agung dan Paskah ini untuk kita bisa memaknai karya terbesar Tuhan buat hidup kita. Dan juga membawa jiwa-jiwa baru yang belum mengenal Yesus untuk bisa mengenal Yesus dan menerima anugerah keselamatan buat hidup mereka. Kelas pranikah atau perjalanan nikah impian akan diadakan setiap hari Sabtu dimulai tanggal 11 April sampai 2 Mei jam 9.30 pagi di FLC Office. Kelas PNI dipersiapkan bagi pasangan yang akan merencanakan pernikahan di tahun ini atau tahun mendatang dan terbuka juga untuk pasangan yang mau belajar tentang persiapan dalam pernikahan. Untuk mendapatkan informasi tentang pendaftaran, kegiatan, dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Shalom FLC. Shalom FLC. Luar biasa. Puji Tuhan. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan di minggu ini? Boleh angkat tanganmu. Luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah, saya ajak kita untuk masuk di dalam doa. Boleh tundukkan kepala, siapkan hati, siapkan pikiran, fokuskan. Semuanya boleh ke arah Tuhan.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk semua penyertaan-Mu di minggu ini ya Tuhan. Kami percaya kemenangan akan terjadi lebih lagi ya Tuhan di dalam minggu ini ya Tuhan, dan minggu depan ya Tuhan. Walaupun kami akan mendekati akhir bulan Maret, tapi itu bukan akhir dari segalanya, karena Engkau telah berjalan lebih dulu di depan kami, karena kami akan menerima sesuatu yang baru, yang luar biasa. Mujizat akan terjadi bagi kami ya Tuhan. Setiap jemaat yang datang dengan keletihan, kelelahan, Engkau hiburkan ya Tuhan hati mereka ya Tuhan. Setiap jemaat juga yang memiliki pergumulan ya Tuhan, Engkau bantu, angkat, berikan mujizat ya Tuhan. Semua yang terbaik ya Tuhan yang Engkau berikan terhadap kami untuk di hari ini ya Tuhan. Biar segala rasa puji syukur, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Amazing grace, this is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross, you laid down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for that you died for me. Who bring our chaos back into order? Who makes the Lord a son and daughter? The King of glory, the King of glory. Who rules the nation with truth and justice, shines like the sun in all of His brilliance. The King of glory, the King of glory. Come on, sing. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all you done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Everybody, worthy is the Lamb who was slain. Oh, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is, this is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that amazing grace. This is unfailing
selalu besar bagi kita, amin. Amin. Mari siap-siap kita mau berjoget untuk Tuhan, come on. Buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh, terlanjur ku dipegangnya. Hati ini tak akan kemana, tangannya rela berlubang supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesus luar biasa. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi, terlanjur ku dipegangnya. Hati ini tak akan kemana, tangannya rela berlubang supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesus luar biasa. Selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Tangan di atas kepala lebih kencang. Kita nyatakan sama-sama. Ku mau selalu ikut. Jemaat saja nyatakan. Ku mau selalu ikut. Sekali lagi, come on. Ku mau selalu ikut. Sama-sama. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersama. Di dalam suka dan duka, di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu di dalam suka dan duka, di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Luar biasa Tuhan kita, amin. Haleluya. Let's worship Him. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar.
sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Come on, yes. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Say, katakan imanku tak perlu besar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Haleluya. Kami yakin dan percaya Engkau tak akan meninggalkan kami, Tuhan. Selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kesetiaanmu besar di dalamku. Kita percaya bahwa Allah kita yang memberikan kemenangan. Amin. Amin. Berikan kemuliaan lebih lagi untuk Tuhan. They say it couldn't be done. This giant was just too strong. They said you don't have a change, but there's something they don't understand. Army rise, battle rage, take on a bow at the sound of one day. When we praise, they all fall. Our victory in Almighty God. I've got the victory. I've got the victory. I've got His power in me. Take a
Puji nama Tuhan. Semua diberkati, amin. Semua karena kasih Tuhan kita bisa sampai hari ini. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Sebab karena kemuliaan-Mu Tuhan, sebab karena anugerah-Mu Bapa. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat
Haleluya. You are beautiful beyond description, too marvelous for words. Amen. Too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above. I stand in awe of you, and I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due, and I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above.
Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Hanya di dalam Tuhan tidak ada kekacauan. Hanya di dalam Tuhanlah kegelapan tidak akan pernah menang. Di dalam Tuhanlah kebinasaan dihancurkan. Kutuk, sakit, penyakit. Hanya di dalam Tuhan iman kami percaya. Maka dengan iman kami katakan hari ini, sakit kami sembuh. Sembuh. Dari ujung kepala sampai kaki sembuh dalam nama Yesus. Di minggu yang suci ini kami katakan tubuh kami dipersembahkan bagi Tuhan. Kesehatan kami dipersembahkan bagi Tuhan. Maka yang lama sudah berlalu. Dengan iman kami bilang 29 Maret 2026 kami punya hidup yang baru. Kami punya kesehatan yang baru. Kami kuat. Otot-otot kami kuat. Organ-organ tubuh kami diperbaharui. Dalam kami sehat. Maka semua yang keluar dari kami sehat dan memberkati. Terima dengan iman. Terjadi dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh. Pulangnya sembuh total. Amin. Yang terluka dibalut. Yes. Yang udah sekian lama diangkat sakit-sakitnya. Bahkan setiap jiwa dilawat oleh jamahan Tuhan. Hati yang baru Tuhan berikan di hidupmu. Keluargamu pulih. Setiap suami pulih. Diberi visi yang baru. Dikuatkan. Dalam nama Yesus. Setiap suami menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Setiap pria menjadi pria yang kuat, pria yang bijaksana, enggak sembarangan. Dalam nama Yesus, setiap pria di FLC diperbaharui Tuhan. Setiap wanita dijamah. Setiap istri menjadi tiang doa yang dikuatkan. Setiap kaum wanita, setiap istri Tuhan lengkapi. Perjalanan imanmu Maret akhir ini semakin menarik. Sebab Tuhan mengasihimu. Tuhan membelamu. Tuhan mendengar doamu. Tuhan menjawab doa-doamu. Tetesan air matamu ditampung Tuhan. Haleluya. Setiap kaum wanita FLC jadi berkat. Jadi berkat. Jerih payahmu gak sia-sia. Tuhan salut kepadamu. Tuhan angkat topi. Karena engkau tidak menyerah. Engkau mengandalkan Dia. Maka hari ini mujizat yang luar biasa, hadiah terbaik di Maret ini Tuhan berikan di hidupmu. Terima dengan iman. Setiap anak-anak generasi muda FLC dibangunkan Tuhan. Diberikan produktivitas, diberikan kemampuan. Ada kegairahan yang baru. Anda akan punya kemampuan untuk memiliki jarak antara daging dan roh. Tidak lagi anak-anak muda FLC ada dalam kegelapan. Dipakai Tuhan menjadi navigator, orang yang bisa menavigasi, menetapkan langkah, menetapkan arah, menetapkan tujuan. Menjadi anak-anak muda yang bisa menikmati hidup di dalam terang. Dan jadi contoh, jadi teladan. Anda tidak akan direndahkan, Anda tidak akan dihina. Tapi Tuhan pakai hidup generasi muda, anak-anak muda, kita semua bersinar dan berdampak. Dalam nama Yesus, luar biasa. Berfirmanlah siang ini, pagi menjelang siang ini. Kami perlu firman-Mu lebih daripada apapun. Kami siap menerimanya di dalam nama Yesus. Sama-sama yuk semua katakan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan kembali duduk di hadirat Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Selamat datang di FLC. Puji Tuhan. Saya percaya sejauh ini kita menikmati pujian, penyembahan, dan hadiratnya. Kita juga bersyukur kembali di tahun 2026. Tuhan titipkan kembali juga kita bisa masuk di minggu suci.
Bagi pengikut Yesus, minggu ini adalah Minggu Palem. Sehingga gak kebetulan sebenarnya kalau Anda tadi bahkan datang dari awal. Bagaimana setiap pujian satu demi satu. Dari lagu satu, lagu kedua, lagu ketiga, 4 ke penyembahan. Kalau Anda coba merenungkan setiap kata-katanya. Fokus pengagungannya hanya Yesus. Hanya Yesus itu dari tadi kita bernyanyi, hanya Dia yang dielu-elukan. Bahkan tadi ada lagu juga, di lagu yang pujian itu di lagu praise. Baik suka duka, sedih senang, aku mau tetap ikut Yesus. Bahkan sampai terakhir tadi, wah Dia yang tidak bisa terselami. Dia yang teragungkan. Dan saya percaya sebagai gereja kita bukan hanya ibadah minggu, apa juga yang firman-Nya dititipkan oleh Dia sendiri. Untuk bisa kita terima sama-sama bagaimana supaya kehidupan iman kita, anak-anaknya tidak goyah. Karena hanya Dia yang paling kuat. He's the only superpower we have. Kekuatannya tidak terkalahkan, tidak tergantikan. Bahkan kekuatannya melebihi semua tantangan baik yang sudah ada, bahkan yang akan datang belum kita tahu. Tetap masalah apapun, semuanya ada di bawah kuasa dan kekuatan Tuhan. Sehingga benar, sebagaimana poster bahkan yang di depan dan yang ada di media ini dikatakan, be in His dwelling place. Terus ada di hadiratnya. Terus ada dekat dengan Dia. Itulah kenapa hari ini kita mau belajar bahwa menjadi Kristen yang sejati, yang tidak setengah-setengah. Bukan hanya sekedar seberapa jauh, seberapa senang mood kita bisa mengelu-elukan, mengagungkan Dia lewat pujian, bahkan lewat ibadah yang kita lakukan hari ini. Karena saya percaya kita sangat senang. Kita bisa kembali beribadah, kita bisa bersekutu, bahkan kita juga dibantu oleh semua hamba-hamba Tuhan yang begitu setia melayani walaupun bahkan ada banyak yang gak kelihatan. Yang memastikan ibadah ini bisa berlangsung dengan baik. Karena kita tahu tujuan yang terutama adalah mengagungkan Dia. Tapi kita sadar ada gak sedikit kejadian momen di hidup kita gak di situ. Perbuatan kita gak mengelulukan Dia. Bahkan kadang-kadang kita jalani hari. Walaupun kita udah ibadah minggu, di tengah minggu kita lupa bahwa sebenarnya yang harus menjadi utama, the headline story-nya adalah Kristus, not us. Seringkali kita gagal untuk bukan hanya ngomong, tapi melakukan. Bahwa yang harus muncul tuh Yesus. Dan seringkali semua itu gak bisa dilakukan karena kita gagal dalam ketaatan. Karena semua rasa sukacita kita menikmati ibadah hari ini, bahkan kemampuan kita mengelu-elukan Jesus, you are the only one, you are the Almighty God, hanya menjadi buah di kehidupan iman Kristen kita kalau kita punya ketaatan. Tapi seringkali ketaatan juga menjadi gagal. Karena kita gak bisa punya sudut pandang yang benar dalam keseharian kita. Makanya kalau bicara kisah Yesus dielulukan atau bicara Minggu Palem kan Anda tahu ya, Markus 11 ya. Saat Yesus masuk ke kota Yerusalem bahkan menjelang itu. Makanya ada katanya Minggu Palem karena saat Yesus masuk ke Yerusalem dia memang dielulukan. Orang mengangkat setiap daun palem untuk menyambut, bersorak akan kehadirannya. Tapi kita juga tahu bahwa di Markus 11 dengan judul perikop Yesus dielulukan di Yerusalem. Kita tahu bahwa beberapa ayat di situ di awal. Kalau kita lihat bahkan kita baca, the focus story is not Jesus. Tapi fokus story-nya adalah si keledai. Yang ternyata akan dipakai kan. Tapi saya coba bacain buat Anda ya.
Markus 11 beberapa ayat dari ayat yang pertama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Anda bisa melihat bahwa begitu spesifik perintah Yesus. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergi ke kampung yang ada di depanmu itu, just go. Nanti pas kamu sampai di kampung itu, pada waktu kamu masuk, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda yang tertambat. Jadi spesifik, detail. Nanti ada keledai di situ tertambat, bahkan belum pernah ditunggangin orang. Lepasin keledai itu dan bawa ke sini. Dan ayat ketiga dibilang, dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda seperti apa yang Yesus perintahkan, Yesus suruh. Benar. Dia pergi ke kampung yang di depan, dia ngelihat keledai memang ada yang tertambat. Exactly persis seperti yang Yesus bilang. So sampai di sini, kayaknya the main story, it's the keledai. Karena detail banget, spesifik banget, dan apa yang Yesus bilang emang benar, ada. Di depan pintu keledai itu tertambat di pinggir jalan dan mereka melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ, ayat yang kelima, berkata seorang kan yang lain. Apa maksudnya? Mereka bicara kepada murid-murid itu, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Ayat yang ke-6, lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu akhirnya membiarkan mereka. Melepaskan, mengambil dan membawa keledai itu kepada Yesus. Bahkan gak sampai di situ. Kayak how important keledai itu, sampai akhirnya keledai itu dialasi dengan pakaian mereka. Dan akhirnya Yesus naik ke keledai itu. Tapi saya mau kasih tahu kepada Anda, story keledai itu berakhirnya cuma di situ. Di seluruh kitab Markus, headline-nya yang utamanya bukan keledai, tetapi Yesus yang dielu-elukan. Kesulitan kita di realita kadang-kadang kita jalani hidup menjadi taat, susah taat. Karena tanpa sadar kita suka berpikir, dikira dengan semua kerohanian yang kita peroleh, the main story, goalnya, yang headline utamanya selalu tentang kita. Tapi saya berdoa lewat ibadah hari ini, di minggu suci ini, kita semua kembali di perjalanan iman kita Triwulan 2026. Semua kita diingetin. Kalaupun kita masih hidup, tetapi ada pergumulan, ada masalah, tetap jangan takut. Karena seluruh main story kehidupan kita adalah tentang Yesus. Dan sekali-kali Yesus tidak pernah lepas tanggung jawab. Yang dia firmankan, yang dia sampaikan, pasti akan dikerjakan dan digenapi. Sebab Yesus bukan pembohong. Itu sebabnya sampai ujung perjalanannya selesai nanti kita sama-sama di Jumat Agung. Bahkan minggu besok, Senin, kalau kiranya Anda punya waktu dan berkenan, kita doa puasa. Dari tanggal 30 sama-sama, yuk. Supaya apa? Supaya di Triwulan tahun ini, kita jalan jangan ke shifting ke arah yang salah. Tuhan tahu kalau kita lagi dalam lemah. Tuhan tahu kita lagi ada kurang. Tuhan tahu juga kok kadang-kadang kita gak ngucapin. Tapi begitu banyak tuntutan juga yang memang kalau dipikir-pikir dilihat ya kita butuhkan. Tapi bukankah hari ini kita masih hidup bernafas? Semua ini juga bukan karena usaha kita. Kita bangun juga. Walaupun udah rutin bertahun-tahun. Tapi ya serutin bertahun-tahun itu Tuhan setia sampai hari ini. Kasih kita tidur dan kasih kita bangun. Bukankah itu hal yang terindah? Itu sebabnya firman hari ini yang Tuhan titipkan. Saya mau beri judul. Lewat bacaan, lewat doa, lewat renungan. Taat walau mustahil.
Bisa kita katakan sama-sama? 2, 3. Taat walau mustahil. Dalam beberapa menit ke depan saya mau mengajak coba supaya kita, kalau kita suka bilang God's first, Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu, cari kebenarannya, God's first. Di keseharian itu memikirkan dan memasukkan konsep atau nilai ketaatan itu gimana sih? Apa yang kita harus lihat sih? Yohanes 10 ayat 27. Kita baca sama-sama. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Injil Yohanes 10 ayat yang ke-27. Jika Anda sudah mendapatkannya, Yohanes 10 ayat yang ke-27, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Anda tahu kisah ini kan ya? Tapi yang menarik adalah dikatakan domba-dombaku bukan dengar, tetapi mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ternyata konsep atau nilai ketaatan hanya bisa kita lakukan di keseharian, di aktivitas kehidupan kita nih. Bahkan sama-sama kita coba seminggu ke depan adalah hanya sebatas kalau Anda dan saya percaya bahwa Tuhan itu ingin selalu memperdengarkan suaranya. Jadi konsep untuk taat bukan hanya seberapa mood kita, suasana enaknya kita untuk dengar Tuhan. No. Tapi menjadi Kristen yang sejati, menjadi Kristen yang gak setengah-setengah adalah harus rela dan harus percaya bahwa selagi masih hidup, yakinlah bahwa Tuhan tiap saat mau memperdengarkan suaranya. Tanpa keyakinan ini, setiap keputusan yang akan kita coba buat, kita akan lebih memilih apa yang dunia kasih. Apa yang dunia tawarkan. Roh penurut tetapi jadi kalau kitanya sendiri khotbahku minggu lalu bilang, kalau kitanya jadi Kristennya Kristen yang apatis, masa bodoh, pasif, semangat di Sunday service doang gitu, tapi minggunya gak bisa jaga jarak, tadi di doaku, gak bisa jaga jarak antara roh dan daging, nyebur juga. Soalnya masalahnya kita bukannya gak tahu kegelapan loh, kita juga bukan gak tahu kebenaran. Masalahnya kita selalu gak bisa bikin jarak. Kadang-kadang kita nimbang-nimbang tapi pas nimbang-nimbang badan kita bergerak. Perbuatan kita bergerak. Semua yang kita lakukan bergeraknya kemana? Yang gak seharusnya masuk ke situ. Gak bisa bikin jarak. Kenapa? Karena ya kita gak tahu bahwa sebenarnya selagi kamu hidup, bahkan selagi kamu netesin air mata untuk pergumulan doa-doa di kehidupanmu, Tuhan tuh pengen memperdengarkan suaranya. Makanya firman katakan dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan itu yang Yeremia sampaikan, Nabi Yeremia kepada bangsa Israel waktu dalam pembuangan. Yeremia 29 ayat 11, betul gak? Karena dalam kesusahan, dalam tekanan bangsa Israel dibuang, walaupun mereka berkembang, walaupun sebenarnya mereka ada dalam komunitas. Mereka ada dalam komunitas. Sesama mereka kan sebenarnya udah itu. Cuman sebagai manusia yang punya kuasa, punya otoritas, mereka mulai sadar bahwa banyak impian, banyak keinginan mereka gak bisa kemana-mana. Ya karena namanya lagi dibuang. Sama kayak kalau kita lagi lihat perang Israel, Amerika dan Iran, kan ada yang lagi dibuang ya, pemimpin Pavlevinya ya, the Shahnya, anak Shahnya kan sebenarnya lagi dibuang tuh. Tentunya anak yang dibuang itu, anak Syah Irannya itu ngelihat sekarang this is the moment. Kalau mungkin resimnya yang sekarang bergeser, saya pengen banget mimpin.
Karena dia bilang, saya pengen banget melakukan apa yang ayah saya pernah lakukan di Iran. So beautiful country. Dia tahu dia bisa melakukan. Tapi dia bisa gak sekarang melakukan? Gak bisa. Lagi diapain soalnya? Dibuang. Orang gak di Iran dia jauh. Tapi dia tahu gak dia bisa bermimpi? Bisa. Dia bisa berfantasi gak bahwa kasih saya ke sana, kirim saya ke sana, saya punya banyak pengikut, kasih saya kesempatan. Of course, tapi sekarang waktunya gak bisa. Karena masih rezimnya yang lama. Bangsa Israel juga sama. Bisa bermimpi, tahu punya kuasa, mau punya impian-impian yang positif, yang brilian, tapi gak bisa terjadi. Dan kondisi itu membuat mereka tuh stress out, depresi. Why? Ya karena they thought, mereka pikir, all this life is about them, it's about me. I have to be rich, I have to be popular. People have to say thank you to me. People have to follow me. I am the one. Everything muter-muternya is always about me and us. Akhirnya walaupun bisa tidur, walaupun bisa makan, walaupun punya komunitas, walaupun punya segalanya, susah tenang, susah bersyukur, susah punya penguasaan diri, susah punya kata puas. Karena bukan Yesus yang dielulukan. Jadi akhirnya ngabisin waktu, akhirnya cuma coba melakukan sesuatu, tapi lupa yang terutama kalau ikut Yesus taat dulu. Walaupun gak cocok, walaupun gak pas, walaupun kagak enak. Emang kan Yesus tujuannya. Makanya ada salib nanti. Gak menyenangkan. Tapi Yeremia 29:11 Tuhan bilang, tolong sampein dong ke mereka. Jangan mundur. Jangan capek. Tulis ke mereka. Akhirnya Yeremia menerima pesan dari Tuhan. Lalu Yeremia bilang lewat suratnya, jangan menyerah. Jangan lakukan jalan pintas. Sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya. Mengenai setiap kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan. No. Dalam Tuhan ada pemulihan, dalam Tuhan ada kesembuhan. Kalau hari ini Anda percaya, gak usah ngomong tahun ini. Kalau Anda percaya seminggu ini Anda kuat dalam Tuhan dan hidupmu bisa berdampak, maka percaya. Walaupun hari ini kayaknya datang kita lemah fisik. Lucu aja sampai minggu depan. Anda terkaget-kaget, banyak orang lain Tuhan pakai. Lewat hidupmu mereka juga diberkati dan dilayani. Kasih tahu kiri kanan, bilang, kamu gak lemah kok, kamu kuat. Kamu sehat, kamu sembuh, kamu diberkati. Katakan kamu kuat, kamu sehat, kamu diberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. It's all about Jesus. Tapi seringkali kan pikiran ini jahat. Jadi ini masalah bukan hanya tentang kemampuan manusia untuk mendengar suara Tuhan. Tapi tentang kehendak Tuhan memperdengarkan suaranya. Saya berdoa gereja FLC, Anda bisa mendengar dan mengikuti suara Tuhan. Contoh yang bisa dengar suara Tuhan tuh Ishak salah satunya. Banyak kan, tapi Anda bisa lihat dalam Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Kejadian 26 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Alkitab, saya baca yang ganjil. Nanti yang genap Anda baca Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Yes, Alkitab bilang begini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Ayat yang kedua silakan Anda.
tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ih, bayangin, sebenarnya udah ada contohnya. Tapi kata Tuhan, this time jangan cari comfort. Justru kalau kamu mau ketemu dengan pertolongan saya, jangan cari yang familiar. Pergi ke yang asing. Dalam yang gak familiar, dalam yang gak umum itulah kamu bisa merasakan kuasa Tuhan. Dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Wow. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat yang keempatnya silakan 2-3. Dahsyat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Ayat yang ke-6 sama-sama. Jadi tinggallah Ishak di mana? Jadi kalau kita baca cerita ini, Gerar itu sesuatu yang familiar atau tidak familiar? Tidak. Dan sebenarnya dia sampai pergi ke situ karena actually ya keadaan memaksa untuk dia pindah karena ada kelaparan. Dan actually juga sebenarnya menurut pengalaman dan ajaran dan of course dia tahu bapaknya pernah melakukan dan actually ya masih subur. Kalau ada kelaparan pergi tuh ke daerah negara kerajaan yang kaya Mesir, pergi ke sana. Karena saya punya banyak teman, saya punya banyak kenalan, networking, kamu bisa ke sana dan kamu aman. Kamu nggak jadi orang yang baru di sana. Kamu sangat familiar because you are my son. Just go there. Pokoknya kalau ada apa-apa pergi ke sana, jangan panik. Dan ternyata di saat kelaparan tiba, Israel mengalami lagi, tentunya sangat umum. Ajaran masukan orang tua nginget dan udah ngeliat, ya udahlah ikutin aja, nggak usah panik, pergi ke Mesir. Tapi sudah tahu apa yang terjadi? On the way ke sana, Tuhan menghalau, Tuhan menghadang supaya dia nggak nyampe ke sana, karena ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Dan Alkitab katakan ternyata Tuhan menampakkan diri kepadanya dan bilang, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang apa? Asing, di Gerar. Dan ternyata Ishak punya kelebihan. Dia mendengar dan dia taat. Realitanya gak gampang. Bukan yang comfort, bukan yang familiar, bukan yang mudah. Harus dari nol lagi. Dirinya sendiri harus diuji, gak bisa bawa nama bapaknya, gak bisa bawa kebesaran nama bapaknya. Dia harus beradaptasi ulang lagi. Tapi Tuhan bilang, tinggal di sana sebab aku menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini karena aku sudah bersumpah. Keluarga FLC, kita bukan menjadi gereja atau umat Tuhan yang baru. Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan lagi aja bahwa kita punya Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang besar. Saya gak tahu berapa ribu testimoni yang Anda bisa punya tentang Yesus yang Anda sembah dari orang tua, dari keluargamu, dari anak-anakmu, dari orang tuamu. Maka Tuhan yang sama itu juga akan mengulang-ulang lagi perbuatan-perbuatannya. Dia cuma minta hari ini, jangan menyembah Allah yang lain. Jangan menyembah Allah yang lain. Jangan sampai ada berhala. Tapi dalam rutin kegiatan even kekristenan kita, tetap hormati, agungkan dan elu-elukan Yesus. Lebih dari apapun yang kau bisa. Maka Anda akan terkaget-kaget. Paskah ini bukan hanya Paskah tentang Yesus disalib. Tapi darahnya dan tubuhnya yang tercabik, darahnya tercurah. Kita akan masuk lewat dalam even doa puasa kita mulai besok Senin. Dia akan buktikan. Yang belum Anda minta, bahkan Anda lupa sampai minta.
Karena Anda meminta yang Anda pikir Anda butuhkan sekarang buat Anda. Tuhan memikirkan jauh ke depan dari apa yang Anda bisa bayangkan. Tuhan sudah sediakan. Tuhan tidak berubah. Itu sebabnya Kejadian 12 ayat 10. Tetapi Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir, padahal dulu waktu Abraham mengalami bencana kelaparan, Tuhan tidak melarangnya untuk mengungsi ke Mesir. But all different, semua ada perubahan. Hal yang sama, terkadang kita pun mengalami yang sama. Ketika menghadapi masalah dan kita mau bertindak menurut apa yang kita pandang baik. Tapi seringkali sebenarnya ada banyak momen di tahun 2026, Tuhan dari kemarin udah mencegah. Cuma kita pikir enggak, tuh kayaknya bukan suara Tuhan. Pengalaman kayaknya gak ngomong gitu. Enggak kok, orang udah tahun lalu Tuhan bilang juga, udah buktiin kok. Ke dia udah pasti ditolong. Dan gue gak pernah sakitin dia. Pasti dia tolong lagi. Enggak. Manusia berubah, Tuhan tidak berubah. Makanya Tuhan suka mencegah kita. Roh Kudus suka bicara di hati kita. Tapi karena kita gak bisa bikin jarak, roh penurut, daging lemah. Dan kita sampai bilang mungkin yang kemarin itu benar, Tuhan bekerja. Tapi sebenarnya yang sekarang juga Tuhan bekerja karena udah di depan mata kok. Justru kadang-kadang kita melihat Tuhan saat apa yang kita rindukan bukan lagi di depan mata. Karena rancangan Tuhan lebih baik dari rancangan kita sendiri. Paulus, hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan, bahkan dipilih untuk pergi beritakan Injilku bahkan kepada yang non-Yahudi. Tapi kisah para rasul 16 Anda bisa melihat bagaimana Rasul Paulus dalam perjalanannya mengalami banyak rute yang diulang. Padahal rutenya adalah rute untuk mengikut Yesus, memberitakan, membawa misi Kristus kepada yang non-Yahudi, kepada daerah-daerah yang baru. Tetapi kisah para rasul 16 ayat 6 dan 7 berkata, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi sebenarnya mereka pengen masuk ke Asia karena belum ada Injil, karena perintah Yesus, pergilah sampai ke ujung bumi. Bahkan kepada yang non-Yahudi. Tapi saat Paulus melakukannya ternyata ada momen dia harus reroute. Roh Kudus mencegah mereka untuk masuk ke Asia sehingga mereka harus lewat tanah Frigia dan tanah Galatia. Bahkan gak berhenti di situ. Dan setibanya di Misia mereka coba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi lagi nih, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Bayangin, melakukan membawa yang baik benar aja bisa diintervensi sama Roh Tuhan. Paulus loh, bawa amanat agung loh, 2 kali di-reroute. Itu kurang mulia apa maksudnya? Tapi tetap selama kita manusia, Roh Tuhan lebih tahu siapa kita di dalam. Gak bisa digocek. Makanya perlu salib. Kasih tahu kiri kananmu, kamu mah hebat, coba kurang disalib. Cakep, setia. Cuma ada bagian lah, come on. Aku juga, ini sama lah. Makanya saya suka selalu bilang jangan terlalu kayak malaikat lah. Udah ngomong pelan-pelan, baik-baik, terbuka aja. Apa yang perlu diasah. Udah gak usah ngomong ketinggian, udahlah. Kalau mau ngomong susah, banyak yang susah. Kalau ngomong kekurangan, kegelapan banyak, udah. Ini jangan terlalu kayak malaikat. Tapi ngomong jujur, tenang. Di restoran lebih enak ngomongnya. Jadi konselingnya lebih enak. Udah. Hanya Yesus sumber solusi kita. Gak ada yang lain. Tinggal koreksi diri aja. Ada dosa kegelapan yang perlu diberesin gak? Gak mungkin. Tuhan gak pernah pirit-pirit kuasa dan mujizatnya, gak pernah. Tapi Tuhan tahu kalau Tuhan juga kasih ekstra lebih, kita gak siap. Tuhan juga tahu kalau kekurangan kita bisa stres. Semua tuh pas. Bisa gak bilang pas? Makanya perlu jarak. Kalau gak ada jarak semua BM. BM tuh apa? Banyak maunya. Kristen tuh gitu doang kok. Emang ada yang bisa tahu soal kehidupan kita besok? Enggak. Udah beresin tanggal 29 dulu.
Udah jangan, pas ngomong tanggal 30 puasa, amin pastor saya mau puasa. Dahsyat. Lupa, besok baru bangun udah lupa. Indomie juga kan tetap, jangan salah. Makanya kan di FLC ini pas mau puasa dikasih pilihan kan. Udah, kalau emang yang berat banget, aduh pastor sorry banget saya ini kalau gak makan mati. Oke, ya udah jangan puasa makan. Puasa sosmed, puasa yang lain lah ya kan. Beneran pastor gak tahu saya mati kalau gak makan. Padahal belum pernah coba dia takut duluan. Ya udah gak apa-apa, makanya model puasanya banyak tuh udah. Yang penting niat aja dulu sama-sama. Kalah gitu loh, ngerti gak? Kalah. Sekali-kali kalah kagak apa-apa. Tapi tahu kita kalah bukan karena kalah daging. Tapi kita bergantung, berpelukan sama sumber kehidupan kita. Sekali-kali ngerasain itu deh. Ngerasain bahwa emang gak siap. Emang gak kuat, pengen teriak. Tapi diem di hadirat Tuhan. Dwell in His presence. Maka Anda akan terkaget-kaget. Dia Tuhan yang luar biasa. So saya berdoa. Bagaimana Paulus di Kisah Rasul 16 ayat 9 sampai 12 itu. Niatnya baik. Tapi pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya baru kami tiba di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Suatu kota perantauan orang Roma. Dan di kota itu kami tinggal beberapa hari. Jadi Anda bisa bayangkan. Niat awal sudah bagus, sangat suci, gak ada kesalahan. Tapi firman hari ini, percayalah kepada Roh Kudus. Percayalah kepada Tuhan. Dan taatlah kepada suaranya. Karena dia mau menyampaikan sesuatu. Makanya Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Kita hafal ayat ini, kita tahu. Karena firmannya berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari apa? Rancanganmu. So saya berdoa, kita diingatkan lagi. Taat walaupun mustahil. Taat walau susah. Taat walau ada keraguan. Jangan timbang tapi taat. Dan saya mau tutup dengan 3 nilai yang udah Anda lakukan hari ini. Untuk bisa mendengar dan mengikuti suara Tuhan. Yang pertama, intim dengan Tuhan. Jangan skip kalau bisa ibadah. Anda bangun lagi hubungan di tengah minggu dengan kelompok kecil, dengan small group yang FLC punya passion. Pakai gereja ini untuk Anda juga bisa coba dalam pelayanan, coba berkenalan. Kalau Anda mungkin kesulitan untuk bisa merasakan hubungan yang sama dengan teman-teman yang seiman di gereja di tengah minggu, Anda boleh coba latihan di hari Minggu dulu. Itu sebabnya di tempat ini Anda boleh gak langsung pulang, tapi ayo fellowship. Cari teman, kenalan. Ada saya, ada Ibu Gembala, ada semua yang melayani. Karena kita percaya Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dahsyat banget. Jadi kalau Anda intim dengan Tuhan, bisa apa yang orang lain belum lihat, Tuhan izinkan anak-anaknya dapat melihat lebih dulu. Yang kedua, gimana untuk bisa dengar dan melakukan supaya taat? Pertajam kepekaan rohani kita. Bisa gak sama-sama bilang kepekaan? Harus dilatih, harus diasah itu. Yesaya 50 ayat 4b berkata, setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. You have to
sharpening lagi, tajemin lagi. Harus latihan. Karena tanpa kepekaan, even Samuel perlu diingetin berapa kali? 3 kali sama Imam Eli. Tapi adalah tanggung jawab orang percaya untuk belajar melatih pendengaran kita dalam mendengar suara Tuhan. So saya berdoa Anda pakai gereja ini minggu ini sebaik mungkin dalam masuk minggu palem dan minggu suci. Lewat doa puasa juga. Yuk, kalau ada kita tahu yang masih di 2026 gak bagus-bagus, saya, Anda kompakan yuk. Beresin pelan-pelan. Dan Anda bisa minta maaf kepada Tuhan kapan aja kok. Sebab kita punya Tuhan yang sangat menerima kita apa adanya. Dan tentunya yang ketiga, gak ada yang lebih hebat. Ya ikut teladan. Pikul salib dalam tanggung jawab. Karena Injil Matius 10:38, barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ketaatan merupakan pengalihan dari kehendak sendiri kepada kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di sini diperlukan penguasaan diri. Karena itu adalah buah roh kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu, khususnya untuk perkataan demi perkataan. Kau izinkan boleh didengarkan. Engkau memperdengarkan isi hati-Mu supaya kami kembali sanggup mengeluh-elukan hanya Engkau Yesus di tujuan hidup kami. Maka dalam perjalanan untuk menghormati kekaguman, kebanggaan Sang Juru Selamat, Engkau Bapa kami. Kami gak takut mau bilang saat kami masuk di Minggu Paskah ini, kami mau katakan biar oleh pertolongan Tuhan kami semua masing-masing berkurang-kurang, tapi Tuhan yang bertambah-tambah, dan Tuhan menjadi penuh serta utuh di kehidupan kami. Bantu kami Roh Kudus supaya kami makin peka, makin tajam, dan segera bertindak melakukan apa yang Bapa minta. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami serahkan hidup kami. Hanya karya-Mu yang terjadi di dalamnya. Sama-sama kita semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan memberkati. Anda belajar sesuatu pada pagi hari ini, FLC Family? Jangan lupa minggu ini kita mengajak setiap FLC Family untuk berdoa dan berpuasa sama-sama. Tadi Pastor udah sempat remind dan singgung, you can do the fasting in your own terms, sesuai mungkin lebih banyak sebenarnya kita tahu sendiri kita tuh harus berpuasa apa aja atau gimana. Dan sister percaya Holy Spirit will talk to you how you have to do the fast. Ini bukan harus, tapi sangat dianjurkan. So semoga kita semua bisa dalam kesatuan untuk bisa melakukan ini. It's not long, it's only 5 days. So maybe kalau Bapak Ibu belum pernah sebelumnya mencoba untuk melakukan, this is a very good time to do that. Nggak ada kata terlambat. Untuk yang mungkin sudah lebih biasa berpuasa atau mungkin juga ada beberapa yang sedang menjalankan puasa Easter, I know that whatever you are praying for, whatever you are fasting for, pasti Tuhan meet you all the way. Pasti Tuhan jawab setiap doa Bapak Ibu. Nggak ada yang kebetulan dalam Tuhan, nggak ada yang terlambat. Everything is precisely in every detail. So teruslah semangat dan prepare your hearts. Di saat kita berpuasa seringkali ada hal-hal yang tak terduga. Jadi bukan hanya hal-hal tak terduga di saat kita menjalani aktivitas kita sehari-hari, tapi even more so when we are doing the prayer and fasting. So make sure that you are guarding your heart when you are doing this. Make sure dengan sangat waspada dan sangat awake, sangat alert untuk kondisi kita, jiwa, roh, dan tubuh kita itu harus balance. So pastikan kita berjaga-jaga,
Tapi kita percaya karena kita mengandalkan Tuhan, nggak akan ada sesuatu di luar kekuatan kita. Okay? So, semangat berpuasanya, dan tentunya info tambahan untuk FLC Family, we will meet on Good Friday because we will have a Good Friday service. Tapi infonya yang Bapak Ibu harus ketahui, kita akan mengadakan 2 kali ibadah, jam 10.30 dan jam 4 sore. Dan kita akan beribadah as one whole family. So it will be a synergy service with all our kids and youth with us. Tapi tentunya for little kids atau mungkin yang lebih kecil, so 0 to 5 years old, we will prepare a kids activity. Mungkin your children need some time in between for snack atau for activity to play. Kita akan sediakan area untuk itu. Tapi karena kita melakukan synergy service as one family, kakak-kakak di kids juga kita beri kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kita sini semuanya. Jadi mungkin untuk para parents yang akan membawa little kids 0 to 5 years old, if you don't have a helper, then maybe you have to discuss among husband and wife siapa yang bakal bantu take care of your kids. Because we want to give also appreciate time untuk kakak kids bisa join in the service. On Sunday, for Easter Sunday, we will come back 3 kali ibadah seperti biasa, dan ada juga FLC Kids Service for all your kids. Tapi untuk Good Friday, we are doing it a little bit different. But we are also preparing activity and a snack corner for your little ones. Tapi sister minta bantuan para moms, para parents untuk bisa accommodate your kids. We will have a team yang akan juga bantu, tapi not the full team seperti hari Minggu pada biasanya. So, please juga kerja sama parents dengan team yang nanti ada untuk di kids area, supaya we will make sure that all our kids are taken care of. We will make sure tidak ada kids yang tiba-tiba udah keluar dari ruang ibadah kita dan foyer. So, sama-sama please keep an eye. If you have no kids, it doesn't hurt to always keep an eye also if you are in the foyer or in the outside area. If you see like a little kid atau a kid just running by themselves atau sendiri, please make sure untuk nggak berdiam saja, but take the initiative untuk connect, untuk make sure, hey, are you with your parents? Or is someone with you? Or can we help you come back to church? Jadi, sister sangat appreciate untuk kita semua bisa berjaga-jaga sama-sama, take care of our little ones, dan tentunya we'll see you guys on Friday. Tuhan berkati, dan mari kita bangkit berdiri untuk ibadah kita akan kita akhiri, tapi berikan tepuk tangan yang penuh semangat. Yes. Dan as you go out today, make sure you take time to fellowship, make sure you take time to say thank you, make sure you say your thank you juga untuk semua yang melayani, give them your best smile, give them your appreciation, karena begitu banyak yang melayani Bapak Ibu, sesungguhnya tidak terlihat di hari Minggu. Jadi please make sure you go out, you say thank you, happy Sunday, and you fellowship with one another. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkatlah kedua belah tanganmu, pulang dengan bahagia. Terimalah berkat Tuhan pagi menjelang siang ini. Berkat kasih, rahmatnya Tuhan turun melimpah, memenuhi setiap bagian ruangan di kehidupanmu. Tidak ada yang dilewatkan Tuhan. Tidak ada. Dia melakukan semua yang terbaik. Dialah Immanuelnya kita. Justru perhatikan kehidupanmu lebih jelas lagi. Perhatikan kepekaanmu. Hidupmu, keluargamu, semuanya milik Tuhan. Dan Dia kerjakan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Semua yang terbaik dilimpahkan. Mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah terima berkat dan siap dipakai dalam perjalanan seminggu atau minggu suci ini bagi kemuliaannya. Sama-sama yuk kita semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, ambil waktu bersyukur, dan jangan lupa berfellowship. Sampai ketemu Jumat.